Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Wah, ini sih parah banget ya. Parah banget. Ya, masa harus nikah ulang lagi? Kan konyol itu namanya. Masa ada orang nikah 2 kali gitu? Mana biayanya mahal lagi, biaya nikah ya kan? Ini sih parah banget ya. Parah peraturan di Konoha. Berdasarkan info dari kompas.com, jadi pernikahan atau pengesahan pernikahan Rizky Febian dengan mahal ini atau mahal itu dibatalkan atau tidak diterima oleh pengadilan agama, lembaga agama di Konoha. Jadi seakan-akan dalam kurung mahal ini atau mahal itu ini nikah dengan Rizky Febian ini ya nikah siri gitu, enggak nikah secara agama gitu. Yang jadi pertanyaan kenapa? Menurut kompas.com, ternyata wali dari Mahalini ini tidak sesuai dengan kriteria. Jadi sebagai informasi ya, Mahali ini dulu sudah mualaf ya sebelum nikah dengan Rizky Febian ini. Sebelum nikah sudah mualaf duluan. Nah yang jadi pertanyaan kan, harusnya pemuka agama itu pengen wali daripada Mahalini ini bukan orang yang beda agama gitu dengan Mahalini. Jadi harus saya agama itu. Di situ permasalahannya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sistem pernikahan di Konoha itu ribet banget gitu? Kenapa sih nggak cukup hanya menikah secara agama? Maksudnya, secara negara gitu. Kenapa harus ada tambahan embel-embel ini, embel itu? Kenapa gitu? Sekedar informasi ya, kalau di luar negeri, di Belanda misalnya, pernikahan itu ya mau 2 orang kayak yang datang, mau 3 orang kayak, mau 2 biji kayak yang datang. Yang penting seia sekata sah gitu. Ya, kenapa di Konoha itu ribet banget gitu? Kalau di Belanda itu nikah di kafe atau di pojokan atau di mana, di warung-warung juga bisa kok nikah. Ya, sah itu secara negara. Karena negara itu tidak mengurusi apakah pernikahan mereka ini langgeng atau tidak. Enggak mencampuri. Agama juga enggak mencampuri apakah pernikahan mereka ini langgeng atau tidak. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang filosofis menurut saya pribadi. Ya, kenapa justru negara di Konoha atau agama di Konoha terlalu mencampuri gitu. Khususnya agama ya, lembaga agama di Konoha mencampuri pernikahan gitu. Apakah agama itu jaminan gitu? Kalau misalnya kita nikah dengan orang yang beda agama misalnya, apakah orang yang beda kepercayaan dengan kita itu bukan jaminan kita langgeng gitu pernikahannya? Kenapa harus agama gitu? Kan di Konoha kan ada peraturan seperti itu ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia. Jadi di Konoha itu ada peraturan kalau mau nikah itu harus agama. Saya seperti mencium bau-bau takut kehilangan umat kali ya. Ya kan? Kenapa harus agama coba? Coba bayangkan. Kenapa nikah itu harus agama? Apakah karena agama mayoritas di Konoha ini takut kehilangan umat gitu? Kalau nikah ke agama lain? Iya kan? Kenapa harus agama? Kenapa agama itu justru mencampuri pernikahan beda agama gitu? Kenapa? Apakah agama ini jaminan gitu? Pernikahan kita langgeng? Kalau misalnya pernikahan kita ini jaminan langgeng karena ada embel-embel agama gitu. Kenapa banyak orang yang kawin cerai, poligami gitu? Saya heran ya, agama yang mayoritas di Konoha ya. Kenapa justru mereka seakan-akan mengurusi hal yang remeh-temeh seperti ini ya. Mereka justru ada semacam memberikan izin untuk berpoligami, agama mayoritas di Konoha ya. Tapi tidak mengurusi hal-hal yang sangat penting gitu. Misalnya sebelum menikah itu harus pasangannya itu apakah pasangannya yang dewasa gitu. Ada semacam pranikah gitu. Nah, ada semacam belajar tentang psikologi pernikahan gitu, psikologi anak gitu. Itu kan yang penting sebenarnya yang diurusin oleh agama ya. Bukan malah mengurusi agamanya apa gitu. Ya, walinya siapa. Itu kan bodo amat kamu walinya siapa kek. Kan ini kan masalah privasi kan pernikahan. Lagian kalau kita menikah itu emang kita menikahi agamanya? Enggak kan? Saya mau nanya yang nonton video ini, kalau kita menikah itu, apakah kita menikahi agamanya? Enggak kan? Yang kita nikahi itu adalah karakternya, bukan agamanya, ya. Karakternya, sifatnya, kepribadiannya, bukan agamanya.
Agama tidak jaminan kita jadi dewasa kok. Jaminan. Jadi yang harus diperhatikan oleh pemuka-pemuka agama yang di Konoha itu, sebelum menikah mereka harus ada pranikah dulu lah gitu. Misalnya 3 bulan atau setahun kayak gitu, ada pranikah. Biar apa? Biar matang pernikahan itu, bermatang gitu. Biar ada semacam psikologi anak. Kalau punya anak gimana, ngurusnya gimana, parenting misalnya. Kenapa nggak dibarengi dengan ilmu parenting? Kenapa kita mempersoalkan masalah remeh-temeh gitu, masalah wali lah, masalah itulah, ya kan? Kenapa kita hanya mempersoalkan masalah remeh-temeh? Kita tidak mempersoalkan masalah yang lebih serius, yaitu masalah parenting gitu. Ini kan sangat berpengaruh ya bagi pernikahan. Banyak warga Konoha yang menikah itu, mohon maaf ya, menikah itu hanya karena nafsu gitu. Ya, hanya karena takut dosa gitu, apalah itu ya. Tapi mereka nggak siap nikah, hanya karena mereka takut ditanyain, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Tapi mereka tidak dibekal dengan ilmu parenting ya. Itu kan yang paling penting. Kalau kita punya anak, gimana kita cara mengontrol emosi ya. Kita udah punya istri atau punya suami nih, bagaimana cara kita mengontrol istri? Maksudnya ngontrol emosinya. Bagaimana cara kita mengontrol emosi kita kalau kita lagi ribut di rumah tangga? Bagaimana kita meredam emosi kita? Ya, menurut saya itu berapapun umur kita, berapapun usia kita, kita tidak layak menikah kalau usia kita itu, maksudnya kalau emosi kita itu belum bisa dikontrol. Ya, ada orang seperti itu karena bosan ditanyain kapan nikah. Kan di Konoha gitu kan, kapan nikah, ketemu orang kapan nikah, kapan hamil, kapan punya anak, kapan mati, kapan modar. Kan orang Konoha kan gitu kan. Ya, hal yang sangat remeh-temeh gitu ditanyain. Ya, harusnya ditanya dong, apakah kamu bahagia gitu. Ya, apa skill kamu gitu, apa kemampuan kamu, apa kontribusi kamu terhadap negara. Harusnya kan itu yang dipertanyakan, bukan masalah hal remeh-temeh, kapan nikah, kapan bunting gitu ya, kapan punya bini gitu, kapan modar gitu. Kan orang Konoha kan gitu kan ya, sebelum nikah ditanya kapan nikah, terus kalau udah nikah kapan punya anak, kapan punya momongan, habis punya momongan kapan itu, nambah lagi, pokoknya banyak deh, ribet nih warga Konoha. Hanya memikirkan hal-hal yang remeh-temeh. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa warga Konoha itu hanya bisa memikirkan hal yang remeh-temeh gitu, tidak masuk ke hal-hal yang sangat penting gitu. Seperti pernikahan ini bukan hanya masalah siapa walinya, siapa itunya, bukan masalah itu, tapi parenting, ilmu parenting ya. Ilmu nikah, berapapun usia kita, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, kita tidak dewasa, kita tidak layak menjadi bapak atau jadi ibu. Itu intinya. Jadi kita jangan mempersulit seseorang itu menikah. Tapi kalau saya ngomong seperti ini kan, itu kan bukan bagianmu. Sok tahu ya. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Warga Konoha kan sering ngomong seperti itu. Jadi mereka itu tidak bisa keluar dari pemikiran sempitnya gitu. Seperti kata bau tempurung gitu. Kampungan dalam beragama. Ini kan kampungan dalam beragama. Budaya itu kan yang menciptakan manusia kan. Ini kan semacam budaya kan. Agama juga yang menciptakan manusia kok, nggak Tuhan. Ya, apa bukti agama itu ciptaan Tuhan? Apa bukti agama itu ciptaan manusia? Salah satu bukti yang paling masuk akal itu adalah kenapa di agama itu ada urusan-urusan politik. Ya, ada banyak kok urusan-urusan politik. Agama zaman sekarang kan sudah terkontaminasi dengan politik ya. Ada geng-gengan di situ. Sama seperti gangster ya, masuknya mudah, keluarnya susah. Ya, di agama juga banyak kisah-kisah perang. Ya, kalau agama itu ciptaan Tuhan, nggak mungkin ada kisah perang di situ. Tuhan juga tidak beragama. Tuhan tidak beragama. Manusia lah yang beragama. Jadi kalau boleh jujur ya, agama itu sebenarnya hanya sebatas warisan ke kita. Kita tuh waktu lahir ya, kita tidak pernah ditanya gitu, tidak pernah dikasih kesempatan memilih agama yang terbaik. Dari kecil kita sudah didoktrin agama kita lah yang sempurna, agama kita yang paling baik, tanpa kita dimintain keterangan gitu. Apa lu merasa nggak agama lu itu agama yang sempurna? Kita tuh nggak pernah waktu kecil dikasih kesempatan untuk menilai apakah agama kita itu sempurna atau tidak. Pokoknya imani saja. Yang penting agama kita yang paling sempurna, ya. Agama kita yang paling damai. Kalau lu nggak ngaku agama kita agama yang paling damai, gua getok nih kepala lu nih, ya. Gue gibal nih gitu, gue kepret nih gitu. Jadi agama damai kan gitu, katanya damai tapi kepret orang. Jadi
Pada intinya seperti itu, kita hanya mempersoalkan masalah remeh-temeh gitu, siapa walinya gitu. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini banyak yang nggak terima, karena apa? Karena kita hanya mengurusi hal yang remeh-temeh. Ini kan istilah kampungan dalam beragama. Tapi hanya di Konoha ya, warga Konoha ya. Nggak ada urusan dengan warga Indonesia. Ini kan kampungan dalam beragama. Bagaimana ciri-ciri orang yang kampungan dalam beragama? Orang yang kampungan dalam beragama itu menganggap bahwa agama yang paling benar gitu. Ya, terlalu mengurusi pernikahan gitu, terlalu mengurusi selangkangan itu. Itu kan kampungan dalam beragama. Di Konoha kan selalu mengurusi keselangkangan orang gitu. Ngapain sih kita mengurusi selangkangan? Masalah pernikahan. Ngapain sih? Ya. Siapa kayak walinya? Mau tukang becak ke walinya? Yang penting kan mereka langgeng pernikahannya. Jadi menurut saya ini hal yang perlu kita rubah ya, generasi muda gitu. Mari kita keluar dari pemikiran-pemikiran kita yang sempit. Misalnya ada yang mengatakan, ya masalah pernikahan mah itu kan diurusi oleh lembaga agama dan lain sebagainya. Saya tahu itu, saya pelajari itu semuanya. Semuanya saya pelajari itu. Asal usulnya, kenapa agama melegitimasi ini mengurusi masalah agama. Saya tahu itu semuanya. Saya pelajari semuanya. Saya tahu, ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita tidak bisa berpikir, atau SDM kita mungkin kurang kali ya. Ya maklum ya, warga 78, kaum aki 78 ya gitu. Tidak bisa keluar dari pemikiran sempitnya gitu. Masih berada di ruang lingkup, ya seperti kata bawah tempurung lah. Tidak pernah bisa keluar dari pemikiran-pemikiran sempitnya. Nggak bisa berpikir luas, berpikir panjang gitu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa orang di Konoha itu selalu ngebet pengen nikah gitu? Menurut saya itu ya, lebih baik kita lambat menikah daripada cepat atau buru-buru menikah dini tapi kita kawin cerai gitu, pernikahan kita nggak langgeng gitu. Ya nggak jadi masalah sih mau cerai mau nggak gitu, tapi kan setidaknya kita ini dong mempersiapkan diri dulu gitu. Pernikahan itu seperti apa sih? Akan ada mulut yang akan kita kasih makan anak kita, bisa mengontrol emosi, ya jangan dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit piring dilempar gitu. Ini yang harus kita pelajari, yang ini harus kita urusi. Yang sebenarnya pemuka agama juga harusnya mengurusi ini, bukan malah mengurusi ya mengurusi yang beda agama. Saya merasa ini terkesan semacam mempolitisasi ya, biar agama mayoritas di Konoha itu tetap mayoritas ya. Apa sih salahnya kalau misalnya nikah beda agama juga? Itu kan kampungan namanya. Orang-orang barat kita diketawain guys, kalau kita misalnya nih kita bawa buku nikah ke luar negeri, terus di situ ada pernikahan secara agama, kita itu diketawain guys. Mereka tuh ketawa sampai terkencing-kencing gitu kalau misalnya kita menikah itu harus persetujuan agama gitu. Ada campur tangan daripada agama. Kita diketawain guys, sampai modar gitu orang itu ketawa guling-guling. Kenapa? Karena mereka sudah melewati fase-fase seperti ini. Zaman dulu juga Eropa seperti itu kok. Zaman kegelapan, ya pernikahan juga dicengkram oleh gereja di Eropa. Ya jadi kita sekarang ini masuk ke fase Eropa zaman dulu, zaman kegelapan. Tapi saya ngomong seperti ini pasti warga Konoha banyak yang mengatakan, tahu apa sih kamu tentang agama? Sok tahu lu gitu. Jadi orang-orang yang berpikiran sempit seperti itu tidak pernah belajar di luar daripada agama itu. Belajar dong. Ya. Ilmu psikologi gitu, parenting gitu, bagaimana pernikahan itu supaya langgeng, itu harusnya yang dipelajari, bukan masalah mengurusi remeh-temeh gitu. Siapa walinya, itu walinya. Kesel saya. Masa mahal ini bisa nikah 2 kali nanti? Ya kan duitnya dari mana? Ya saya tahu orang itu orang kaya, tapi kalau ada orang lain yang menimpa seperti ini nggak punya duit gimana? Malah nyusahin kan? Ya, kenapa di Konoha itu agama itu terlalu mengurusi gitu, mengurusi kehidupan gitu, dikit-dikit agama. Karena apa? Karena masyarakat kita sudah berpola pikir seperti itu, dikit-dikit agama gitu. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Kita adalah negara yang paling religius di dunia. Konoha adalah negara yang paling religius di dunia, yang paling percaya Tuhan, yang paling teriak-teriak Tuhan tiap hari, Tuhan, 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 tapi kerjanya nipu. Kenapa saya mengatakan banyak warga Konoha penipu?
Siapa di antara sahabat yang nonton video ini yang tidak pernah kena tipu? Pasti karena semua kan? Kena tipu semua kan? Itulah salah satu bukti bahwa negara kita itu banyak penipu. Jadi agama itu sebenarnya cuma topeng doang, tameng gitu. Justru negara yang paling tidak peduli dengan agama itu seperti Jepang. Mereka itu lebih jujur. Kalau boleh jujur ya. Lebih tidak nipu. Apakah karena ada duitnya gitu sehingga agama mengurusi masalah seperti ini, masalah remeh-temeh gitu, masalah pernikahan, ya walinya siapa gitu, itu yang diurusin. Apakah karena ada duitnya? Kemungkinan dugaan saya ini karena ada duitnya gitu. Jadi secara tidak langsung pemuka agama di Konoha itu ya mengharapkan duit dari penganutnya sebenarnya. Ini semacam politisasi kan, politisasi agama tanpa kita sadari. Cuma kalau saya ngomong seperti ini pasti kalian ngecap saya itu, kamu liberal, kamu ini tidak beragama, kamu, ya. Pokoknya mumet dah ngomong seperti ini, ya. Susah emang ngomong sama orang yang ber-IQ 78 ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha. Semoga pernikahan kalian langgeng ya. Saya akan kabur dulu. Salam rasional.